Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misyan Fadila, salah satu mahasiswa dari Universitas Nasional Pasin. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai laporan perencanaan terhadap kuliah kerja nyata profesi yang dilakukan di salah satu UMKM yang ada di daerah Cimahi dengan judul Analisis Pengaruh Jaringan Usaha dan Inovasi Produk terhadap Peningkatan UMKM Dapur Naila Cimahi. Yang mana dalam kegiatan KKN ini saya dibimbing oleh Ibu Rini Handayani, SE MPD. Untuk selanjutnya kita masuk kepada profil UMKM. Untuk profilnya sendiri, nama UMKM-nya adalah Dapur Naila yang beralamatkan di Jalan Cibaligo, Gang Sapi 1, Cigugur, Cimahi Tengah. Untuk nama pemilik dari owner UMKM Dapur Naila Cimahi ini yaitu Ibu Rani. Dan Dapur Naila ini sudah berdiri pada tahun 2019. Kemudian untuk nama pemasaran, baik itu secara offline ataupun online, itu adalah Dapur Naila. Masuk kepada sejarahnya terbentuk UMKM Dapur Naila Cimahi ini dari ketidaksengajaan owner Dapur Naila mengetahui atau menemukan resep dari gepuk suwir ayam, serta ditunjang dari kesukaan anggota keluarga Ibu Rani sendiri terhadap produk tersebut. Sehingga Ibu Rani berinisiatif untuk membuat produk dan memasarkan produk gepuk suwir ayam tersebut. Kemudian untuk produknya sendiri di sini ada beberapa olahan yang diolah oleh Dapur Naila. Yang pertama itu ada olahan daging ayam, ada gepuk suwir ayam dan ayam serundeng. Untuk gepuk suwir ayam juga di sini tidak hanya menggunakan daging ayam, tetapi juga bisa menggunakan daging sapi. Kemudian ada produk tambahan, yaitu seperti yang pertama catering, berbagai olahan catering. Kedua nasi tumpeng, ketiga jengkol balado, dan yang keempat balado asin dan kacang. Masuk kepada tujuan dan manfaat. Tujuan manfaat dibuatnya pelaporan atau kegiatan KKNP ini. Yang pertama, tujuannya sebagai kegiatan pengabdian saya atau kami terhadap masyarakat, dengan salah satunya membantu dalam mengembangkan usaha atau UMKM sesuai dengan ilmu yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua, itu manfaat. Yang pertama, mengembangkan potensi diri dalam mengimplementasikan pemahaman teori-teori yang telah dipelajari terhadap usaha UMKM. Dan yang kedua, menambah ilmu bagi saya pribadi dengan mengimplementasikan ilmu yang sudah saya pelajari sebelumnya, serta membantu terhadap UMKM yang sedang kami teliti. Dan yang terakhir, yang ketiga, pihak UMKM sekiranya dapat terbantu dalam mengembangkan usaha dengan menggunakan pola penyelesaian masalah dari apa yang telah saya teliti. Kemudian masuk kepada landasan teori terhadap judul yang saya ambil, yaitu jaringan usaha dan inovasi produk. Untuk jaringan usahanya sendiri, menurut Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2015, jaringan usaha adalah segala hubungan yang membantu dalam pembentukan sebuah usaha baru sebagai bagian dari jaringan. Adapun jenis-jenis jaringan usahanya sendiri, di sini ada jaringan produksi, jaringan pemasaran, pelayanan, kerjasama, dan yang terakhir ada jaringan antar kelompok, usaha, swasta, dan BUMN. Kemudian ada indikator jaringan usaha. Yang pertama jaringan produksi, jaringan pemasaran, jaringan pelayanan, luasnya jaringan antar kelompok, dan yang terakhir luasnya jaringan dalam pemecahan masalah dan tantangan. Untuk inovasi produk meliputi konsep baru, implementasi, dan evaluasi yang tujuan akhirnya adalah komersialisasi dari gagasan tersebut. Jenis-jenis inovasi produk sendiri ada 2, yaitu inovasi produk baru, yaitu radikal. Untuk jenis inovasi ini yaitu mencari atau menggabungkan antar beberapa variabel-variabel produk
variasi-variasi produk sehingga menjadi suatu produk yang baru. Kemudian yang kedua, inovasi pengembangan produk, yaitu produk bertahap. Untuk yang kedua ini yaitu mengembangkan inovasi produk dengan menggunakan produk yang memang sudah ada, yaitu bisa dengan mencari keunikan atau hal-hal yang lain yang dapat dikembangkan dari produk tersebut. Kemudian ada indikator inovasi produk. Yang pertama, perubahan produk. Yang kedua, inovasi teknis. Di sini lebih kepada perubahan pelayanan. Dan yang ketiga, pengembangan produk. Kemudian, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi produk. Seperti halnya sumber daya manusia, budaya, strategi perusahaan, struktur organigram atau organisasi, dan dukungan eksternal. Untuk dukungan eksternal ini contohnya seperti masukan dari konsumen. Kemudian langsung kepada kondisi UMKM yang ada pada Dapur Naila sendiri untuk jaringan usahanya baik, bahkan sangat baik, khususnya dalam jaringan pemasaran yang tersedia, di mana UMKM Dapur Naila ini sudah melakukan ataupun menjalankan dengan sistem offline ataupun online. Untuk sistem offline sendiri itu yaitu menggunakan seller atau melakukan pemasaran terhadap pasar, warung, kantin, dan sebagainya. Kemudian kerjasama juga antar pemerintah, yaitu dengan selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh daerah-daerah tersebut, seperti kecamatan ataupun kelurahan, ataupun bahkan kota. Kemudian untuk online-nya sendiri, Dapur Naila sudah menggunakan akun sosial media seperti WhatsApp dan Instagram. Kemudian untuk e-commerce-nya sendiri sudah menggunakan GrabFood, kemudian dan GoFood. Karena banyaknya jaringan usaha, khususnya pemasaran, maka perlunya koordinator yang lebih besar. Kemudian untuk inovasi produknya sendiri, produk dapat dimix dengan produk lain, seperti yang telah dilakukan oleh Dapur Naila dengan beberapa produk UMKM, yaitu lumpia. Jadi penggabungan antara produk lumpia dengan produk gepuk ayam suya. Kemudian untuk lebih meningkatkan lagi produk, perlu adanya inovasi produk lebih lanjut. Baik, langsung masuk kepada flowchart perencanaan terhadap UMKM Dapur Naila dalam segi pandangan manajemen strategik. Untuk yang pertama, kemudian mulai kepada pengembangan produk. Langsung kepada untuk pengembangan produk di sini ada kerjasama antar UMKM, di mana untuk kerjasama UMKM ini yang telah dilakukan juga oleh Dapur Naila, yaitu bekerjasama dengan UMKM lumpia, jadi menginovasikan antara produk lumpia dan gepuk ayam suya. Kemudian, jika kerjasama antar UMKM ini diterima dan bisa dilaksanakan, maka langsung kepada pelanjutan kerjasama antara UMKM Dapur Naila dan UMKM yang terlibat. Kemudian, setelah kerjasama ini dapat dilaksanakan, langsung kepada proses pembuatan. Setelah proses pembuatan ini selesai, maka langsung kepada kemasan baru. Dan langsung kepada packing, promosi, dan pasarkan. Tetapi, jika untuk pengembangan produk dengan kerjasama antar UMKM ini tidak bisa dilakukan, maka kita mencari inovasi lain, yaitu yang pertama bisa dengan menggunakan produk yang sudah ada, yaitu mengembangkan keunikan ataupun inovasi lain terhadap produk Dapur Naila tersebut. Kemudian, ataupun bisa dengan membuat produk baru, yaitu tetapi tetap dengan menggunakan produk yang memang sudah ada. Jadi menginovasikan produk yang sudah ada dengan bahan lain sehingga dapat menjadi produk baru. Kemudian jika inovasi ini diterima, khususnya pada produk baru, ini kita langsung
kepada langkah persiapan, perencanaan, serta proses pembuatan. Kemudian langsung kepada proses pembuatan. Setelah proses pembuatan ini selesai dan produk sudah dibuat, maka langsung kepada penilaian. Di mana penilaian di sini apakah produk yang sudah jadi ini diterima dan dapat dipasarkan dengan menggunakan label Dapur Naila atau tidak. Jika memang tidak, kita akan memperbaiki dan analisis mana yang memang menjadi permasalahan. Produk ini tidak bisa dipasarkan. Kemudian jika sudah melewati proses perbaikan dan analisis dan diterima, maka kita langsung kepada kemasan baru. Begitupun pula jika penilaian langsung diterima dan tidak ditolak, maka kita langsung kepada pengemasan baru. Untuk kemasan baru ini nanti kita akan buat, dan jika sudah selesai maka langsung kepada langkah packing. Setelah langkah packing dilakukan, maka langsung kepada promosi dan langsung dipasarkan. Untuk langkah promosi dan pemasaran, kita langsung kepada jaringan usaha. Untuk jaringan usaha sendiri, di sini ada 2 sistem, yaitu sistem offline dan sistem online. Untuk sistem offline di sini kita bisa menggunakan toko ataupun seller. Untuk seller di sini juga kita misalkan contoh dapat memasarkan kepada pasar-pasar, warung, ataupun kantin, ataupun tempat-tempat yang lainnya. Dan sistem online di sini kita menggunakan sosial media dan e-commerce. Untuk sosial media sendiri ada beberapa yang sudah digunakan, yaitu seperti WhatsApp dan Instagram. Google Business juga sudah dibuat. Dan e-commerce sendiri, Dapur Naila sudah bekerja sama dengan beberapa e-commerce, yaitu GrabFood dan GoFood. Kemudian untuk jaringan usaha, jika memang sistem yang pertama itu sistem offline pastinya membutuhkan tempat. Kemudian untuk misalkan untuk tempat yang memang berupa toko sudah ditemukan, maka langsung kita pasarkan atau jual. Kemudian untuk tempat yang memang menggunakan seller, maka kita langsung akan mengirimnya itu misalkan tadi yang telah saya sampaikan ke pasar, warung, ataupun kantin, ataupun tempat-tempat yang lainnya. Setelah dikirim, maka akan langsung dipasarkan dan dijual. Kemudian untuk sistem online sendiri pastinya akan membutuhkan akun. Jika akun sosial media atau e-commerce-nya sendiri belum dibuat, maka kita akan melakukan pembuatan terlebih dahulu. Setelah pembuatan, maka langsung promosi dan jual. Kemudian jika akun sosial media atau e-commerce-nya sendiri itu sudah ada, maka kita langsung kepada promosi dan penjualan. Kemudian jika dalam proses promosi dan jual ini sudah dilaksanakan, ternyata ada kendala atau permasalahan, maka kita akan melakukan analisis dan perbaikan, di mana akan menganalisis masalah apa yang terjadi, kendala apa yang terjadi ketika saat proses promosi dan penjualan ini dilakukan. Kemudian setelah dianalisis dan diperbaiki, langsung kepada keuntungan dan kerugian. Kemudian jika tidak ada kendala, kita langsung masuk kepada keuntungan dan kerugian. Jika menghasilkan keuntungan, maka menghasilkan laba. Dan jika sudah menghasilkan laba, maka proses pembuatan pengembangan produk serta pemasaran pengembangan produk ini sudah selesai. Tetapi jika menghasilkan kerugian, maka kita akan analisis dan memperbaiki apa yang menjadi penyebab kerugian terhadap pengembangan produk serta penjualan atau pemasaran terhadap pengembangan produk tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan mengenai flow chart atau penjelasan yang telah tadi saya sampaikan dari segi pandangan manajemen strategi, yaitu untuk dari segi inovasi produk, perencanaan yang mungkin nanti akan dilaksanakan. Yang pertama, menganalisis apa yang dibutuhkan dan disukai oleh konsumen dan apa yang dapat dikembangkan dari produk Dapur Naila. Seperti misalkan kalau untuk produk Dapur Naila sendiri lebih kepada masakan rumahan,
itu bisa dikembangkan terhadap produk camilan atau jajanan yang memang dibutuhkan oleh konsumen atau disukai oleh konsumen. Yang kedua, mencari produk baru yang dapat bertahan lama sehingga dapat dijangkau oleh konsumen yang jauh. Kemudian untuk jaringan usahanya sendiri, menganalisis serta memfokuskan jaringan usaha khususnya dalam pemasaran yang dapat berpotensi meningkatkan penjualan. Yang kedua, mengembangkan dalam proses pemasaran baik itu secara offline ataupun online. Baik, penjelasan dan presentasi yang saya sampaikan sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata ataupun pengucapan yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.